Halo, perkenalkan nama saya Lydia Christina Situmorang. Saya dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Antropologi 2020. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu permasalahan sosial dengan mata kuliah Masalah-masalah Sosial dan Kemiskinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Khairul Amal, MSc. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Ada beberapa teori masalah sosial. Yang pertama adalah menurut Jensen, pada tahun 1992, ia berpendapat bahwa masalah sosial sebenarnya adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Nah, dari sini dapat kita ambil contoh. Salah satu permasalahan sosial yang ada di lingkungan saya yaitu di wilayah Paja Impres, Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Seperti yang kita lihat pada gambar yang pertama. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa adanya jalan yang berlubang di Paja Impres. Nah, hal ini sudah lama terjadi dan sama sekali tidak ada respon dari pengurus pedagang yang bertanggung jawab untuk Paja Impres Kuala Bekala Medan Johor. Nah, kita melanjutkan pada gambar yang kedua. Yang lebih parahnya, di gambar yang kedua kita sama-sama melihat bahwa ada juga jalan yang rusak, jalan yang berlubang, akan tetapi sudah lebih parah. Karena apa? Karena jalan yang berlubang ini justru sudah ditumpuki oleh sampah-sampah yang dibuang dari masyarakat yang berada di Paja Impres Kuala Bekala Medan Johor. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri mengapa mereka melakukan hal itu. Justru sebenarnya mereka melakukan hal itu untuk menyadarkan para pengurus pedagang untuk lebih sigap dalam menghadapi masalah yang terjadi. Karena apa? Karena sebenarnya jalan yang rusak ini justru berpengaruh besar terhadap orang-orang yang mengunjungi Paja Impres. Apa yang terjadi akibat dari jalan yang rusak ini? Nah, banyak orang yang mengunjungi jalan yang rusak ini karena jalan ini sebenarnya lubangnya ini ada di tengah-tengah jalan, sehingga setiap sepeda motor yang ingin melintasi jalan itu tidak jarang di antara mereka yang terjatuh ke dalam lubang itu, sehingga ada juga orang-orang yang terjatuh dari sepeda motornya karena sepeda motornya sudah miring memasuki jalan yang berlubang itu. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali sampah yang dimasukkan masyarakat ke dalam lubang itu. Karena sebenarnya jika kita melihat gambar, lubang itu sebenarnya sudah tidak layak. Dan jalan itu sebenarnya sudah tidak layak untuk dibiarkan seperti itu. Seharusnya pengurus pedagang harus dengan sigap mengatasi masalah tersebut demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Nah, jika kita mengacu pada teori kedua yang dibawakan oleh Fromm pada tahun 1994, beliau justru mengatakan bahwa ia berpendapat bahwa bila masyarakat ingin berfungsi secara efisien, maka anggotanya harus mempunyai sifat yang membuat mereka ingin berbuat sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai anggota masyarakat. Nah, jika mengacu pada teori dari Fromm pada tahun 1994, masyarakat sudah melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat penjual di Paja Impres Kuala Bekala sudah membayar bea cukai untuk pajak bea cukai bahwa mereka berjualan di Paja Impres. Mereka sudah melakukan dan sudah menepati setiap bulannya. Akan tetapi pengurus pedagang sama sekali tidak merespon setiap masyarakat yang melaporkan hal ini kepada mereka. Nah, ketika mereka ditanya mengapa jalan itu belum diperbaiki, mereka hanya mengatakan bahwa mereka sudah melaporkan kepada pihak atasan, namun pihak atasan belum ada respon. Jadi banyak orang yang berpikir secara negatif kepada pengurus pedagang. Karena saya lihat sendiri, pengurus pedagang juga pernah beberapa pekan yang lalu
mereka pernah mendokumentasikan jalan yang rusak tersebut. Sebelum itu juga sudah terjadi jalan yang rusak beberapa tahun yang lalu. Dan ketika saya melihat, mereka sengaja ketika sudah akan dilakukan perbaikan jalan, mereka membuat dokumentasi mereka sendiri bahwa mereka seolah-olah sedang bekerja, padahal ketika sudah selesai didokumentasi, mereka akan pergi dan akan menyuruh orang lain untuk memperbaiki jalan tersebut tanpa mereka awasi. Akan tetapi, ketika saya melihat, mereka hanya mendokumentasikan diri mereka sendiri dan mereka mengatakan akan mengirimkan kepada atasan untuk bukti bahwasannya mereka sudah bekerja. Padahal itu tidak terjadi sama sekali. Mereka mendokumentasikan diri mereka sendiri, lalu pergi dan memberikan tugas untuk memperbaiki jalan tersebut kepada orang lain tanpa mereka awasi. Baiklah, saya pikir demikian permasalahan sosial yang dapat saya angkat di sekitar lingkungan saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian dan terima kasih. Bye.